Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan memaparkan materi pertemuan 4 mengenai opsi saham. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok 4 yang terdiri dari yang pertama, Nikentri Hidayati dengan 3 NIM akhir 333. Kemudian ada Umi Kulsum Okta dengan 3 NIM akhir 345. Kemudian ada Syai Ramai dengan 3 NIM akhir 348, dan saya sendiri Apriani Purnamasari dengan 3 NIM akhir 349, dan yang terakhir adalah Ismailiatus dengan 3 NIM akhir 368. Baik, yang pertama adalah definisi opsi saham. Opsi saham adalah kontrak keuangan yang memberikan hak, bukan kewajiban kepada pemegangnya untuk membeli atau menjual saham pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Terdapat dua jenis utama opsi saham, yaitu yang pertama ada call option, yaitu hak untuk membeli saham pada harga tertentu. Kemudian yang kedua ada put option, yaitu hak untuk menjual saham pada harga tertentu. Selanjutnya adalah kontrak opsi saham, yakni adalah perjanjian yang memberi pemegangnya hak, tetapi bukan kewajiban, untuk membeli atau menjual saham pada harga dan waktu yang telah ditentukan. Komponen opsi saham ini meliputi underlying asset, strike price, expiration date, premium, lot size. Baik, yang selanjutnya adalah istilah dasar opsi. Yang pertama ada istilah underlying asset, yakni adalah aset dasar dari opsi, biasanya berupa saham perusahaan. Yang kedua ada call option, yaitu hak untuk membeli saham pada harga tertentu sebelum atau saat jatuh tempo. Yang ketiga ada put option, yaitu hak untuk menjual saham pada harga tertentu sebelum atau saat jatuh tempo. Strike price, yaitu harga tetap yang disepakati untuk membeli atau menjual saham dalam kontrak opsi. Selanjutnya ada expiration date, yaitu tanggal kadaluarsa opsi. Setelah tanggal ini, opsi menjadi tidak berlaku. Kemudian ada premium, yaitu harga yang dibayar pembeli opsi kepada penjual untuk kontrak tersebut. Selanjutnya ada in the money atau ITM, yaitu opsi yang menguntungkan jika dieksekusi. Misalnya ketika harga pasar lebih besar daripada strike untuk call. Kemudian ada at the money atau ATM, yaitu harga pasar saham sama atau hampir sama dengan strike price. Yang selanjutnya ada out of the money, yaitu opsi yang tidak menguntungkan jika dieksekusi. Misalnya ketika harga pasar saham itu lebih kecil daripada strike untuk call. Selanjutnya ada exercise, yaitu adalah tindakan menggunakan hak untuk membeli atau menjual saham sesuai isi kontrak. Kemudian ada assignment, yaitu adalah proses di mana penjual opsi diwajibkan untuk memenuhi kewajiban jika opsi dieksekusi. Kemudian ada American Style Option, yaitu opsi untuk mengeksekusi kapan saja sebelum atau saat jatuh tempo. Kemudian ada European Style Option, yaitu opsi saham namun hanya dapat dieksekusi saat jatuh tempo. Kemudian ada lot size, yaitu jumlah saham yang dicakup oleh satu kontrak opsi. Umumnya itu 100 saham per kontrak. Kemudian ada open interest, yaitu jumlah kontrak opsi yang masih aktif dan belum diselesaikan. Selanjutnya adalah valuasi opsi saham. Valuasi opsi saham ini adalah proses untuk menentukan nilai wajar atau fair value dari sebuah kontrak opsi. Terdapat beberapa metode yang umum digunakan untuk menilai opsi saham, terutama dalam konteks keuangan dan akuntansi. Metode valuasi opsi saham yang pertama adalah Black-Scholes model, yaitu model paling umum untuk menilai opsi European Style yang hanya dapat dieksekusi saat jatuh tempo. Ini mempertimbangkan harga saham saat ini, strike price, waktu hingga jatuh tempo, tingkat suku bunga bebas risiko, dan volatilitas harga saham. Metode valuasi opsi saham yang kedua adalah binomial model. Metode ini lebih fleksibel dari metode yang sebelumnya dan cocok untuk opsi American Style. Metode ini menggunakan pohon keputusan dengan kemungkinan harga saham naik atau turun pada tiap periode waktu. Kemudian metode valuasi opsi saham yang ketiga adalah Monte Carlo Simulation. Digunakan untuk opsi yang lebih kompleks atau memiliki fitur tambahan, misalnya Employee Stock Option. Metode ini menggunakan simulasi ribuan skenario untuk memperkirakan nilai opsi secara statistik. Baik, yang selanjutnya adalah penentu harga opsi. Penentu harga opsi saham adalah faktor-faktor utama yang mempengaruhi nilai atau harga dari suatu kontrak opsi, baik itu call option maupun put option.
Faktor-faktor ini berperan dalam menentukan seberapa besar nilai intrinsik dan nilai waktu dari sebuah opsi, yang pada akhirnya membentuk harga pasar dari opsi tersebut. Penentu harga opsi yang pertama adalah harga saham saat ini atau underlying price, yakni adalah nilai pasar dari saham yang menjadi dasar opsi. Untuk call option, semakin tinggi harga saham, semakin tinggi nilai opsi. Untuk put option, sebaliknya. Kemudian, penentu harga opsi yang kedua adalah strike price, yakni harga tetap yang tercantum dalam kontrak untuk membeli atau menjual saham. Selisih antara strike price dengan harga saham menentukan apakah opsi berada dalam kondisi in the money, at the money, atau out of the money. Yang ketiga adalah waktu hingga jatuh tempo, yakni adalah jangka waktu tersisa sebelum opsi berakhir. Semakin lama waktu tersisa, semakin besar nilai waktu dari opsi, karena lebih banyak peluang harga saham bergerak menguntungkan. Yang keempat adalah volatilitas saham, yaitu adalah ukuran seberapa besar fluktuasi harga saham. Volatilitas yang tinggi meningkatkan kemungkinan pergerakan harga ekstrim yang membuat opsi menjadi lebih bernilai. Yang selanjutnya adalah suku bunga bebas risiko, yakni adalah tingkat bunga bebas risiko yang biasanya dari obligasi pemerintah. Kenaikan suku bunga cenderung meningkatkan nilai call option dan menurunkan nilai put option, karena biaya kesempatan memegang saham ikut berubah. Yang terakhir adalah dividen yang diharapkan atau expected dividends, yakni adalah pembayaran dividen yang diantisipasi selama masa berlaku opsi. Dividen menurunkan harga saham saat exit sehingga mengurangi nilai call dan meningkatkan nilai put. Demikian materi dari kelompok 4 terkait opsi saham, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.